wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan di hari ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat yang berlebih sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang ingin kita lakukan di hari ini dengan lancar dan mudah. Di sini saya mengawali kegiatan kita hari ini. Saya akan memaparkan budaya positif. Budaya positif yang telah kami pelajari di guru penggerak, dan ada beberapa yang telah saya lakukan di kelas bersama murid. Pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengandung nilai dan peran sebagai guru penggerak. Ini dapat terwujud terlihat dari visi guru penggerak tersebut. Jadi kami diminta untuk membuat sebuah visi yang tujuannya untuk meningkatkan ke perkembangan siswa agar lebih baik lagi. Semua itu akan menjadi budaya positif di sekolah, dan nilai-nilainya harus berdasarkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Kita kenal Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita, ya, Suwardi Suryadiningrat. Makanya kami mengacu pada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara, karena memang bapak itulah bapak pendidikan kita. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis tapi dinamis. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki, sudah kita kenal filosofinya, yaitu 3. Ingkang Son Tung Tulolo, kemudian Ing Madya Mangkarso, dan Tupuri Handayani. Di depan menjadi suri teladan. Ketika kita berada di depan, kita menjadi contoh. Di tengah memberi semangat. Posisi kita berada di tengah, kita beri semangat kepada anak-anak kita dan juga kepada lingkungan kita. Kemudian ketika kita berada di belakang, kita memberi motivasi yang mendorong, mendukung aktivitas mereka. Sekolah merupakan tempat persemaian benih-benih pendidikan. Jadi sekolah adalah lahannya, tempatnya kita untuk memberikan benih-benih. Kita diibaratkan seperti petani, Bapak Ibu. Petani itu tugasnya adalah merawat tanaman itu agar tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya? Ya diberi pupuk, dicabuti rumputnya, disiram, dirawat. Seperti itulah kita kepada murid kita. Kita tuntun dia, makanya menuntun. Seperti kita menuntun anak baik, kita tuntun, kita pegang erat sehingga dari yang tidak bisa jalan hingga bisa jalan. Seperti itulah kita terhadap murid kita. Kemudian dalam menuntun, yang diutamakan adalah cipta, karya, karsa, dan budi pekerti anak itu. Kita mendidik bukan hanya pemikirannya saja, tetapi hatinya juga perlu dididik. Percuma kita mendidik pemikiran kalau akhlaknya itu tidak baik. Kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan berpihaklah pada siswa. Jadi kita memberi pendidikan itu yang berpihak sama siswa. Ditekankan dengan bahasa menghamba pada murid.
menghamba para murid bukan berarti menyembah seperti menyembah berhala ya Bapak Ibu, tapi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kodrat siswa itu apa? Siswa kita siswa kelas SD, masih SD, sekolah dasar. Jadi sekolah dasar itu berdasarkan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam, anak itu usia SD masih butuh bermain. Makanya sekarang banyak inovasi-inovasi pembelajaran itu dengan metode bermain, karena sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Permainan itu bukan hanya sekedar permainan, tapi permainan dalam bentuk pembelajaran yang bermakna. Saya sudah menerapkan beberapa yang saya pelajari. Saya mencoba memberi yel-yel. Yel-yel ini yang saya dapat yang gunanya untuk memfokuskan siswa agar lebih konsentrasi. Jadi guru itu tak salah bernada keras, diam dulu, konsentrasi, lihat papan tulis, tapi dengan cara seperti ini. Ketika membilang siap, disitulah kita mulai memberikan pelajaran. Artinya, jadi kita yang ditekankan tak lagi berkata keras, tenang, atau dengarkan ibu. Ke ice breakingnya seperti itu untuk menenangkan siswa kita. Kemudian untuk belajar itu bukan hanya di kelas, tetapi juga di lingkungan. Dan sebelumnya saya juga sudah minta izin sama ibu, ya Bu. Dan ibu kepala sekolah kita juga mengizinkan, bukan hanya kepada kita, kepada semuanya. Kalau ingin membawa anak belajar di luar, silahkan. Saya mendapat ini pada saat siswa saya, ada si Kevin, berkata, Bu, kita belajarnya di luar, kenapa Bu? Kok gak apa-apa nak, kebetulan tema kami hari itu adalah menggambar gambar bercerita. Jadi saya meminta siswa gambarkan perasaanmu di hari ini dan kegiatan yang ingin kau lakukan. Setelah kau gambarkan, nanti di kelas kau menceritakan di depan teman-temanmu. Dan yang ingin mereka lakukan hari ini. Gambar apa gambar sekolah. Alia? Gambar gunung putri. Gambar pantai. Saya bukakan aja ya Bu. Dan ini adalah hasilnya. Ada yang ingin bermain bola, ada yang ingin bermain voli.
filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya kan Bapak Ibu masih ingat? Filosofinya ada 3. Kemudian Bapak itu lebih menekankan ke kita untuk berpihak pada murid dan menuntun. Maka dari filosofi Bapak itu, kita sebagai guru harus mempunyai nilai dan peran agar mampu memotivasi muridnya menuju kebajikan. Nilai guru penggerak yang pertama yang pelajari adalah mandiri. Arti mandiri bukan berarti kami harus selalu sendiri, tetapi arti mandiri harus bisa melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu dari dalam diri sendiri. Kemudian reflektif, selalu melakukan refleksi diri. Benar tidak yang kulakukan, apa yang harus kutingkatkan, apa yang salah dari pembelajaranku, apa yang harus kuperbaiki dari pembelajaranku. Jadi sering merefleksi diri. Kemudian inovatif, membuat pembelajaran yang lebih inovatif untuk meningkatkan minat pembelajaran siswa kita. Dan kolaboratif, ini yang sedang saya lakukan sekarang, kolaboratif. Karena tidak bisa dilakukan sendiri. Kita lakukan bersama-sama seluruh yang ada di sekolah ini. Dan berpihak pada murid. Ini yang terlalu ditekankan, berpihak pada murid. Peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Kita sebagai pendidik pastilah kita pemimpin pembelajarannya, kemudian menjadi coach bagi guru lain, dan ini juga yang sedang saya lakukan hari ini, menjadi coachnya dan mendorong kolaborasi. Makanya kami diminta untuk membuat komunitas praktisi agar melakukan mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Murid itu harus mampu memimpin dirinya sendiri dan juga orang lain, paling tidak untuk dirinya sendiri harus bisa jadi pemimpin dan menggerakkan komunitas praktisi. Ini yang akan coba saya lakukan setiap bulannya atas persetujuan Bapak Ibu Kepala Sekolah juga. Visi guru penggerak. Dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika semua warga sekolah dapat bekerja sama. Oleh karena itu diperlukan langkah konkret menggunakan metode apresiatif inquiry dengan tahapan Bagja. Apa itu Bagja? Bapak Ibu bisa lihat Bagja, B buat pertanyaan. Ketika kita ingin melakukan suatu prakarsa perubahan, dapat salah satu metodenya dengan Bagja. Pertama buat pertanyaan, apa yang ingin kulakukan ya? Setelah dapat, apa langkah-langkahnya ya? Seperti itu. Kemudian ambil pelajaran. Pelajaran apa yang ingin kita ambil dari kegiatan perubahan yang ingin kita lakukan. Kemudian gali mimpi. Kalau ku lakukan ini, apa yang ingin ku peroleh? Apa yang ingin ku hasilkan? Apa yang ingin ku dapatkan? Dan jabarkan rencana selanjutnya. Kemudian atur eksekusi, lakukan. Dan ini adalah visi guru penggerak yang telah saya lakukan, yang saya buat. Visi bagi saya adalah sebagai bintang petunjuk arah. Seperti pelaut zaman dulu, pemandunya adalah bintang. Seperti itulah visi bagi guru penggerak. Kemudian visi saya menjadi guru yang dapat mewujudkan murid yang berbudaya, berkembang sesuai alatnya. Tahapan Bagja yang telah saya jelaskan tadi akan memunculkan pembiasaan positif. Yang budaya positif ini menciptakan
menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah melakukan budaya positif terhadap murid, bukan hanya saya, tanpa kita sadari. Ya, pasti karena saya pun sudah mendengar kelas-kelas lain sudah melakukan yel-yel kelas, saya senang. Yang awalnya dulu kita nggak ada kan Bapak Ibu. Akhir-akhir ini saya dengar kok, kelas 3 udah mulai, kelas 2 udah mulai, kelas 4 udah mulai, saya senang. Karena berkurang tugas saya sebagai guru penggerak. Kan Pak Nurul, saya dengar di kelas Pak Nurul sudah ada, kemudian Bu Lina, sudah ada Bu Pera pun, ya kan Bu Pera. Bu Agama pun saya lihat sudah mulai berkreasi. Murid itu bukan hanya menghafal, tapi juga saya lihat menghafalnya dengan lagu, ya kan Bu Dewi. Saya senang, karena seperti itulah guru yang kreatif dan inovatif. Kelas yang tenang, kelas yang aman, bukan kelas yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Ributnya siswa kadang itu adalah pembelajaran. Kalau kita dulu kan, guru-guru saya dulu belajar itu harus diam, duduk, manis. Siswa itu tertekan Bapak Ibu. Jiwa mereka tertekan karena mereka tadi sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Biarkan mereka mengeluarkan suaranya agar mereka bisa menjadi pemimpin, mampu mengeluarkan pendapatnya. Ketika kita tekan, akan menjadi memori yang tertanam di alam bawah sadarnya. Sampai besar dia sulit untuk memunculkan idenya. Karena itu yang saya rasakan waktu saya SD dulu saya itu garangnya ampun lah. Ya kan Bapak Ibu, kepala dijedotkan kemari, kawan ngantuk makin seterak, roll, berapa kali patah. Patahnya bukan patah murid yang buat, tapi mukul murid, penghapus, kena jidat lah, kena tangan lah. Jadi memang saya rasakan dari sekarang sampai sekarang, saya sedikit sulit mengeluarkan ide, sedikit sulit untuk berkomunikasi dengan orang banyak. Kepedean saya sedikit kurang. Karena itu tadi tertekan. Jadi untuk menghilangkannya agak sulit. Karena yang kita didik adalah murid yang masih dasar. Anak kelas 1 untuk duduk diam hanya butuh 3 menit. Itu berdasarkan psikologi anak. Kelas 1 umur 7-8 tahun untuk duduk manis diam seperti ini hanya butuh 3 menit. Itu yang kami pelajari. Setelah itu pikirannya tak kemana-mana itu. Mereka ingin bergerak. Karena memang itu adalah kodrat alam mereka sebagai anak. Jadi kita harus menghindari seperti itu. Kita ciptakan kreasi-kreasi kita sebagai guru. Pak Nurul bisa menceritakan kreasi yang telah Bapak buat di kelas Bapak? Saya yakin ada, karena saya sudah mendengar. Saya senang. Walaupun ya memang awalnya saya buatnya hanya untuk PPG. Saya buat yel-yelnya, kemudian berimbas kepada kelas lain. Saya senang. Berarti saya udah setidaknya bisa memberi satu titik imajinasi kepada guru lain untuk berbuat yang lebih. Yang saya buat nggak ada apa-apanya. Saya yakin Bapak Ibu bisa membuat yang lebih hebat. Karena yang saya buat ini nggak ada apa-apanya. Saya hanya mencoba memulai agar Bapak Ibu tergerak melakukan yang lebih hebat. Coba Bapak Nurul ceritakan. Ya, kreasi yang udah Bapak buat di kelas, karena saya udah dengar. Saya dengar walaupun tidak melihat. Oke, kalau kreasi yang saya buat mungkin lebih ke ice breaking, masih sebelum pelajaran ini. Jadi supaya mereka lebih termotivasi untuk belajar, saya beri ice breaking mungkin lebih ke yang semangat. Terus mungkin tuh ke pembelajaran mungkin biar lebih happy, mungkin di materi terakhir tentang satuan waktu,
panjang dan satuan berat, mungkin biar lebih mereka untuk menghafal, mudah menghafalnya, maksudnya lebih dengan lagu-lagu anak yang sering mereka dengar. Sudah saya aplikasi. Kita beri aplaus sama pengunjungnya. Sudah mau mulai juga. Saya senang. Bu Lina? Ya, oke. Bu Dewi, saya yakin karena saya sudah lihat inovasi yang telah Ibu lakukan, saya sudah lihat. Coba Ibu cerita. Agar kawan yang lain dapat mendengarnya sebagai bahan masukan. Nah, saya kan udah pernah jadi mengajar di TK, jadi saya ingin kembalikan anak itu seperti di TK juga, seperti itu. Bagaimana mereka itu belajar sambil bernyanyi seperti itu, karena pada saat ini saya rasa anak ini itu apa namanya ya, sepertinya mereka itu nggak bisa mengapakan emosi dirinya, seperti itu, menempatkan emosi dirinya sehingga mereka itu kadang-kadang sulit dikendalikan. Jadi saya sedikit demi sedikit saya mulai dulu perubahan-perubahan itu, mudah-mudahan menunjukkan yang lebih baik. Hebat ya Bu Dewi. Iya, sebenarnya inovasi ini udah ada dari dulu, dari TK. Cuma kita belum menerapkannya. Kita belum menerapkannya, itu biasa, udah ada gitu kan. Ada yang baru. Bukan masalah barunya atau biasanya, tapi kita yang memulainya, menggerakkannya. Kita mulai dari kita. Gitu. Kita mulai melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Dalam disiplin budaya positif 5 titik fokusnya. Yang pertama disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri dan nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih ke seperti kalau Ibu menganggapnya peraturan, tapi menyebutnya dengan keyakinan. Berikut ini adalah pembuatan keyakinan kelas 5A bersama murid kelas 5A. Selamat menyaksikan. Pembuatan keyakinan kelas bersama murid secara bersama-sama akan menciptakan budaya positif yang nantinya akan dilakukan siswa bersama murid di kelas dan juga di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat bersama untuk kita lakukan bersama sehingga kita yakin melakukannya. Paham Nakku? Paham. Oke ya. Ibu udah ada di papan tulis 2 keyakinan dari Ibu. Dan Ibu minta kalian menambahkannya. Dan kita semua di kelas ini menyepakatinya untuk disetujui dan dilakukan bersama. Yang pertama dari Ibu, teman yang peduli sesama dan guru perhatian. Setujukah kalian, Nak? Setujukah kalian sesama teman kalian ini kalian perhatian? Iya kan, bentuk perhatian itu bagaimana? Misal ada teman kita yang sakit udah seminggu, udah sekolah ya kan? Bagaimana kita peduli, kita bagaimana bentuk peduli kita? Iya, menjenguknya. Setujukah kalian dengan poin ini? Setuju. Kemudian guru yang perhatian. Setujukah kalian kalau Ibu perhatian sama kalian? Setuju. Mantap. Sudah perhatian belum Ibu selama ini? Oke, udah ya. Kemudian poin kedua dari Ibu, selalu menjaga ketertiban pembelajaran. Saat Ibu menerangkan agar lebih fokus dan konsentrasi sehingga dapat menangkap yang Ibu jelaskan Dwi, kalian mendengarkan. Ingat, ya lihat konsentrasi kita. Oke, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, jika Ibu menerangkan, kalian mendengarkan. Biar paham
Kemudian membuat suasana kelas yang nyaman. Kelas kita apa? Udah bagus? Ya kan? Karena itu kalau ibu kita belajar, waktu mengerjakan tugas jangan ribut. Ada waktunya kita berbicara dan ada waktunya kita untuk saat ujian, saat mengerjakan tugas, suaranya di-raise ya, supaya lebih tenang, kita bisa mengerjakan tugas dengan tenang, dengan fokus. Oke, ibu minta yang ketiga. Menurut kalian, dari kalian ini, siapa yang bisa ngasih ide apa keyakinan kelas yang akan ditambah? Aku, Bu. Kevin, apa itu Kevin? Menjaga kelas biar kelas kita rapi. Menjaga kelas biar kelas kita rapi. Gimana? Setuju tidak dengan pendapat si Kevin? Setuju. Oke, ibu tulis ya. Menjaga kelas agar rapi. Tambahin lagi ya. Selain rapi apa nak? Apa kali? Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oke, membuang sampah pada tempatnya berarti bersih ya kan? Bersih. Bisa juga ya, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Di mana tempat sampah nak? Sampah pada tempatnya, ini dari Alwi. Kemudian ada lagi? Ya. Putri, apa itu Putri? Angkat tangan jika ingin bertanya. Setuju kah? Setuju. Kalau ibu jelaskan, kalian nggak paham, angkat tangannya. Ya, kemudian jika ibu izinkan, baru silahkan keluarkan pertanyaannya. Mengangkat tangan jika ingin bertanya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, apa Sheila? Masuk kelas tepat waktu. Contoh masuk kelas tepat waktu bagaimana? Datang ke sekolah tidak terlambat. Kemudian ketika bel istirahat telah selesai, jam istirahat telah selesai, bunyi segera masuk. Jangan lagi berkeliaran di luar ya. Oke, masuk kelas tepat waktu. Ada yang ingin menambahkan? Cukup? Oke, setujukah kalian dengan keyakinan kelas kita ini? Setuju. Semua setuju? Oke, setuju angkat tangan. Oh ya, ternyata semua setuju. Alhamdulillah ibu ketok ya. Ini keyakinan kita buat bersama ya kan nak? Berarti harus kita jalankan bersama. Setuju? Ibu ketok ya, mulai hari ini inilah keyakinan kelas kita. Nanti misalnya ada yang kurang bisa kita tambahi di lain waktu. Misal ada usul lagi dari si Fikri. Bu, saya tambahlah usul keyakinan kelas kita. Bisa ya? Oke, kita ketok hari ini inilah ya. Nanti akan ibu buat, kemudian ibu buat ibu ketik, ibu buat, akan kita tempelkan di dinding kelas kita ya. Nanti ibu lakukan. Oke. Terima kasih anak, bisa kita mulai pelajaran kita. Menempelkan keyakinan kelas di dinding akan menjadi pengingat bagi siswa dan guru untuk melakukan keyakinan kelas bersama-sama. Kenapa keyakinan? Karena kami lakukan bersama. Peraturan itu kami bentuk bersama.
Misal contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu memang peraturan kan Bapak Ibu. Tapi kalau nggak kita yakini, kita nggak akan buang pada tempatnya, nggak akan buang di tong sampah. Kita buang di tempat yang bukan tempatnya. Jadi harus menjadi keyakinan. Seperti kita beragama, kalau kita yakin pasti kita melakukannya. Kalau kita nggak yakin, walaupun peraturannya ada, kita langgar itu. Jadi kuncinya yakin dulu kan, nah, keyakinan dulu. Jadi kalau kami lebih membentuk keyakinan kelas, padahal untuk menaati peraturan yang ada di lingkungan sekolah maupun kelas. Kemudian posisi kontrol. Kita mengenal posisi kontrol ini, memberi hukuman, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ketika murid melakukan kesalahan, kadang posisi kita sebagai penghukum kan? Iya. Kemudian membuat rasa bersalah. Atau ada kalanya kita sebagai teman mereka. Dan ada kalanya kita sebagai pemantau dan manajer. Bapak Ibu, bukannya arah untuk melakukan dua posisi kontrol ini, tidak. Tapi ditekankan posisi kontrolnya ke sini, ke manajer. Manajer yang mengatur. Kalau kita sebagai penghukum, itulah yang disebut dengan guru killer itu. Takut dia. Memang siswa akan terjadi apa? Rasa percaya diri mereka jadi kurang. Saya sudah coba ini, Bu Ayu melihatnya, ya, melihatnya ketika saya menyelesaikan satu kasus Sigrasela. Sengaja di hari itu saya duduk di kelas melihat kasus apa yang ada di kelas saya, karena juga kami diminta untuk menguploadnya di LMS. Ada murid saya yang 15 menit baru masuk ke kelas karena dia jajannya begitu bel masuk baru jajan. Jadi lama dia masuk kan, saya udah ngajar, dia baru ketok pintu. Kebetulan saya sedang mempelajari ini dan kami menyelesaikannya dengan ini, dengan segitiga restitusi. Menyelesaikan masalahnya dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Kenapa murid itu melakukan kesalahan? Mungkin mereka kurang di sini. Salah satu tak ada yang terpenuhi. Ada siswa yang untuk bertahan hidup, mungkin kehidupannya di rumah kurang. Ini biasanya anak-anak yang ada anak yang suka ya mungkin dilihatnya pena kawannya bagus, pena dia biasa-biasa aja, tapi untuk membelinya dia uang jajannya kurang, jadi dia mengambil punya kawannya. Ini dia di sini posisinya. Kemudian kasih sayang, mungkin kasih sayangnya di rumah kurang, ataukah dia anak yatim, atau dia kurang. Kadang itu perasaan aja, perasaan kita ya kasih sayang. Padahal orang tua itu menyayang semua ya kan Bu? Iya, tapi Kadang anak itu merasa adikku aja disayangi, aku tidak, aku dimarahi aja. Jadi di sekolah dia bandar. Jadi dia butuh perhatian kita lebih. Kemudian penguasaan. Ada yang anak ini sifatnya dia ingin menguasai semuanya, dia yang hebatnya. Kalau kawan yang ngasih pendapat salah itu, pendapat benar, kan gitu kan. Nampak ini di saat anak bermain. Udah main olahraga saya lihat tegang semua ototnya. Kebebasan, ada yang bebas, selalu bebas. Kemudian ada yang hanya untuk memenuhi kesenangannya aja. Kami menyelesaikannya dengan ini, segitiga restitusi. Pertama, stabilkan identitas. Kami stabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakannya. Tindakannya menurut dia itu salah atau benar, betul atau tidak. Dan kemudian kami menanyakan keyakinannya. Menurut keyakinan dia yang dilakukan itu betul atau tidak, dan harusnya seperti apa sebenarnya. Ini adalah segitiga restitusi yang telah saya lakukan, saya ceritakan tadi terhadap murid saya Gracela. Karena ini memang harus ditunjukkan. Sebenarnya ada dua siswa, tapi saya menceritakan
saya baru datang 15 menit setelahnya. Kedua terus balik. Ya Sela, dari mana Sela? Lama kali ya jajannya. Nanti setelah sekolah di kantor. Mengendalikan emosi. Jangan sering melakukan emosi terhadap siswa. Jadi jangan suka membentak siswa. Makanya nada kita seharusnya lemah lembut walaupun siswa itu berbuat salah. Apa kira-kira kesalahan Sela? Karena ketika emosi kita sedang memuncak melihat peristiwa kesalahan yang dilakukan murid, kita untuk melakukan stop. Stop ini caranya menarik nafas, Mencari siapa yang salah, keluarkan, tarik nafas, keluarkan, baru setelah itu stabilkan emosi agar emosi itu terkelola dengan baik, tidak terluapkan kepada siswa. Ketika saya istirahat, saya kembali lagi. Apa saya tadi kita dengar bel masuk berbunyi? Dengar. Jadi saya tetap dulu belajar. Tahukah saya ibu menunggu saya hampir 10 menit? Masih ingatkah saya tentang keyakinan kelas kita? Yang tentang disiplin kan? Ada waktu. Jadi menurut saya kalau jajan setelah beristirahat selesai, saya masuk jajan, apakah itu bentuk dari disiplin? Tidak. Menghargai waktu Pak itu? Tidak. Menurut saya itu perbuatan salah atau benar? Oke. Jadi menurut saya apa yang harus saya lakukan agar saya tidak lagi jajan pada jam istirahat sudah selesai? Menurut saya, mengapa disiplin itu penting? Agar kita jadi orang yang berhasil, kita harus disiplin dan juga menghargai waktu. Saya jadi usia bukan ibu lagi dari Oke. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita, pastilah kita butuh kerjasama yang baik ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya nanyakan sama Ibu Kepala Sekolah, bersediakah, setujukah Bapak jika kita bersama-sama menanamkan budaya positif di sekolah kita, Ibu? Oh, saya sangat setuju kali. Setuju, karena Biar supaya ada perkembangan di sekolah kita ini. juga untuk mewujudkan visi kita ya Ibu. Iya. Oke, Ibu dan Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya yakin Bapak Ibu semua mampu melakukan yang lebih baik dari saya, karena saya hanya ingin melakukan dasarnya saja, mencoba menggerakkan. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa ada muncul inovasi atau kreasi yang lebih dari yang saya lakukan. Saya yakin pasti Bapak Ibu bisa. Begitu juga bukan hanya guru, pegawai pun bisa sebenarnya kan Kak Ayu? Iya. Karena sikap pegawai juga Bu Fitri, Bu Sabrina juga dilihat murid kan? Setiap hari bergaul dengan murid, setidaknya perilaku kita ditiru mereka. Kita adalah model mereka. Guru-guru dan pegawai di sini semua model di sini sama murid kita. Jadi inovasi walaupun diperpuskan Bu Fitri bisa melakukan inovasinya, bisa ya. Ibu datang ke kelas sebulan sekali, ajak murid pakai susun jadwalnya. Ayo nak, kalau misalnya di hari ini tanggal sekian kelas 1A, ajak mereka bimbing ke perpus, cari buku yang dia minati. Nah, kemudian
kasih waktu setengah jam, 1 jam untuk mereka membaca. Baru lakukan di situ membaca yang menarik itu bagaimana. Misalnya ibu bisa mendongeng di situ. Murid itu keliling, ibu mendongeng membacakan bukunya di situ dengan mimik dan intonasinya. Itu salah satu kreasi. Ya, Bu Fitri, begitu juga Bu Sabrina. Bisa juga melakukannya. Munculkan ide-ide kita. Pasti Bu kepala sekolah ngasih izinnya tuh. Bu, saya ada jadwal ini, melakukan ini, pasti dikasih. Begitu juga ya, Bu Ibu Agama juga, Bu Putri, Bu Dewi, pasti bisa melakukannya ya. Kegiatan Jumat kita udah bagus di lapangan, di kelas juga kedengar Bu Putri pun udah banyak lagu-lagu Islaminya. Kita tingkatkan lagi, bagus ya. Oke. Kemudian jangan lupa Bu, upload aja apa yang kita buat. Mau di YouTube, mau di Facebook, mau di TikTok. Memang biasa. Nah, biasanya itu masa guru harus upload kayak gitu kan. Apa bangganya jadi guru kayak gitu biasa? Bukan biasanya, sudah melakukan belum? Bukan biasanya, itu biasa, bukan biasanya, sudah melakukan belum? Tergerak tidak? Kalau kita melihat biasa ini, ibu udah melakukannya belum? Kita tarik ke diri kita. Aku udah buat apa ya? Apa yang akan kubuat nanti ya? Minggu depan apa ya? Seperti itu, ya. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Saya ucapkan semoga kita menjadi pendidik yang dapat berkreasi dan berinovasi agar menjadi yang sesuai dengan Bapak pendidikan kita minta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.